Hingga saat Alimin melintas di Jalan Pangkalan 9 Cilengsi Bogor, Alimin yang di dalam kondisi yang berantakan, baik fisik dan pikirannya, tiba-tiba melihat seorang wanita cantik tengah sibuk memainkan ponsel di pinggir jalan. Tepatnya di depan sebuah toko yang sudah tutup dan dia terlihat sedang menunggu seseorang untuk menjemputnya. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah tragis kali ini dialami oleh seorang wanita di Bogor, Jawa Barat pada tahun 2023 silam. Ia dihabisi dengan begitu brutalnya oleh seorang pria yang sedang terdesak uang. Dan rupanya pria yang merupakan pelaku ini juga sebelumnya mengalami nasib apes, yaitu dia habis dirampok yang membuat dia kehilangan barang dagangan serta uangnya untuk membayar setoran dagangannya kepada sang majikan. Sehingga dia di saat itu berpikir dia sudah menjadi korban tindakan kejahatan. Jadi sekalian saja dia juga membalasnya dengan melakukan tindakan kejahatan lainnya untuk bisa menutupi uang setoran tersebut. Benar-benar sebuah kasus yang begitu rumit. Bagaimana kisah selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Di informasi lainnya, berdalih uang dagangannya hilang, seorang pria penjual kerupuk malah merampas ponsel seorang wanita di Bogor. Tak hanya dirampok, korban juga keji dan tinggal di kawasan pinggiran toko yang sudah tutup. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, semua orang pasti berharap hari-harinya berjalan lancar. Namun sayangnya hari apes tidak ada di kalender dan bisa menimpa siapa saja. Termasuk yang dialami oleh seorang pria yang berusia 27 tahun yang bernama Alimin Gusyan. Mengenai latar belakang kehidupannya tidak dijelaskan secara detail di media. Yang jelas diketahui, pria asal Ogan Komering Ilir ini menjalani kehidupan yang tidak mudah. Berbagai kesulitan dan keterbatasan kerap mewarnai hari-hari berat yang dia alami. Demi meraih kehidupan yang lebih layak, segala cara pun sudah dilakukan oleh Alimin. Hingga sampailah pada keputusannya untuk merantau jauh dari kampung halaman, yaitu ke Pulau Jawa. Tepatnya di saat itu Alimin tinggal mengontrak di wilayah Jatinegara, Jakarta Timur. Namun mirisnya, Alimin yang sudah jauh-jauh merantau meninggalkan kampung halaman demi mendapatkan penghidupan yang lebih baik dan layak, tapi justru dihadapkan pada kenyataan pahit karena biaya hidup yang mungkin sebelumnya jika dia tinggal di kampung sebagian masih ditanggung oleh keluarga. Namun kini di perantauan dia harus menanggung semuanya sendiri. Rasanya kesulitan yang dulu dia alami di kampung halaman kini hanya sekedar berpindah tempat, tetap setia mengikuti dan membebani kemanapun langkahnya pergi, termasuk di perantauan kini. Selama di perantauan tersebut, diketahui bahwa Alimin sehari-harinya bekerja menjual kerupuk kemplang dari satu supplier di wilayah Bekasi yang dia sebut sebagai juragan. Kerupuk di dalam kemasan plastik disatukan dalam karung plastik besar. Lalu Alimin menggendong karung plastik tersebut untuk berkeliling jalan kaki di sekitar wilayah Jatinegara. Alimin juga biasanya kerap mangkal di area stasiun Jatinegara. Mungkin Alimin menilai stasiun adalah tempat yang ramai untuk dikunjungi oleh banyak orang. Namun kendati demikian, Alimin juga kerap berkeliling jauh hanya demi mendapatkan pembeli. Meski lelah yang dirasakannya, terkadang tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh. Apalagi Alimin masih harus menyetor hasil penjualannya terlebih dahulu dan baru menerima komisi tergantung dari jumlah yang berhasil dia jual. Kalau dagangannya laris tentu ada sedikit harapan, namun jika tidak ada satupun pembeli, Alimin hanya bisa mengambil hikmahnya dan menelan kenyataan pahit bahwa hari itu dia hanya bisa makan angin saja. Hari-hari yang terasa berat dan sulit tersebut ditelan saja oleh Alimin. Lalu sobat, seolah hidup belum cukup berat, tibalah pada suatu hari
Alimin justru tertimpa nasib apes. Tepatnya pada hari Jumat tanggal 24 Februari tahun 2023. Alimin sedang menjalani hari seperti biasa dengan menjajakan kerupuk sejak pagi hingga malam. Setelah seharian berkeliling, tubuhnya pun mulai diliputi rasa lelah dan kantuk. Menjelang larut malam, Alimin memutuskan untuk mangkal di sekitar stasiun Jatinegara, Jakarta Timur. Sampailah pada pukul 22 malam, ada seorang pria yang tidak Alimin kenal tiba-tiba menghampiri dia. Di saat itu Alimin sudah dalam kondisi lelah. Pria tersebut mengaku ingin membeli kerupuk kemplang yang dijual oleh Alimin. Sembari membeli kerupuk, pria tersebut lalu mengajak Alimin untuk ngobrol. Dan Alimin yang diajak ngobrol oleh orang yang ingin membeli kerupuknya, lantas tidak mungkin mengabaikan. Dia tentu melayani. Sampai Alimin mengetahui jika orang tersebut ternyata berasal dari daerah yang sama dengan dia. Di dalam waktu singkat, mereka langsung cepat akrab. Lalu saat obrolan mereka jadi semakin seru, pria tersebut rupanya membawa sebotol miras. Dia menawarkan kepada Alimin untuk minum bersama. Namun Alimin yang ditawarkan, apalagi secara cuma-cuma, dia tidak menolak. Alimin di saat itu langsung menenggaknya sampai puas, sampai dia mabuk. Ketika dia sudah sepenuhnya dikuasai oleh alkohol, Alimin yang tubuhnya memang sudah lelah dan mengantuk karena seharian berkeliling, tiba-tiba secara tidak sengaja ketiduran di pinggir jalan. Setelah Alimin akhirnya ketiduran, pria tersebut langsung celingak-celinguk melihat keadaan sekitar. Dan saat dia merasa situasinya aman, pria itu langsung menjalankan aksinya. Yang rupanya pria ini ingin berniat merampok dan merampas semua barang Alimin. Dia langsung meraih sebuah tas kecil milik Alimin yang biasanya digunakan oleh Alimin untuk menyimpan uang hasil penjualan kerupuk kemplang. Di dalam tas kecil tersebut rupanya ada uang tunai sebesar Rp400.000. Hasil dari Alimin berjualan dari pagi sampai malam. Tanpa merasa kasihan dengan jerih payah Alimin, pria tersebut dengan semangat mengambil semua uang yang ada di dalam tas kecil itu. Tidak hanya uang, pria tersebut juga mengambil sekarung kerupuk yang tersisa. Setelah itu, pria itu langsung pergi melarikan diri, meninggalkan Alimin tidur dengan kondisi yang amat memprihatinkan. Setelah 1 jam kemudian, Alimin yang ketiduran pun terbangun. Saat dia terbangun, dia merasakan kepalanya sangatlah berat dan pusing, sehingga Alimin terbangun dengan malasnya. Hingga sampai Alimin menyadari jika pria yang tadi asik mengobrol dan minum dengan dia sudah menghilang. Meski begitu, Alimin tidak masalah jika pria tersebut menghilang. Mungkin saja sudah pulang atau ada alasan lain yang membuatnya buru-buru pergi. Namun tidak lama setelah itu, Alimin mulai sadar. Dia panik di saat dia menyadari sekarung kerupuk kemplangnya hilang. Kemudian ketika dia ingin memeriksa tas kecil miliknya, ternyata seluruh uang hasil jualan yang akan dia setorkan kepada juragan juga raib. Benar-benar apes, dia ternyata kerampokan. Alimin seketika lemas saat menyadari jika dia ditipu oleh pria yang sudah so asik kepadanya. Kini dia kehilangan uang dan sisa kerupuk yang seharusnya dia jual dan dia setorkan kepada juragan. Di saat itu, Alimin benar-benar panik dan frustasi. Bagaimana caranya agar dia bisa tetap menyetorkan sisa uang kepada juragan agar dia tetap diizinkan bekerja. Di tengah tekanan tersebut, dalam kondisi yang masih setengah mabuk, Alimin yang putus asa memutuskan untuk nebeng dengan truk yang menuju ke arah Bekasi karena dia tidak punya ongkos. Di saat itu tujuannya adalah ke pangkalan tempat juragan kerupuknya berada. Dan singkat waktu, Alimin yang menumpang dengan truk sampailah di tempat juragannya di Bekasi. Meski begitu, rupanya Alimin yang masih diselimuti ketakutan tidak berani melaporkan kepada juragan. Alimin yang semakin dilanda stres memutuskan untuk berkelana dengan menebeng mobil pick-up tanpa mengetahui kemana arah mobil tersebut akan membawanya pergi. Ternyata di saat itu Alimin malah dibawa ke arah Bogor. Setelah perjalanan kurang lebih 2 jam, Alimin pun meminta sang supir pick-up untuk menurunkannya. Alimin di saat itu diberhentikan di wilayah Cilengsi. Setelah turun dari mobil pick-up, Alimin yang masih meratapi kesedihan dan kebodohannya karena membiarkan dirinya ditipu. Dia di saat itu pun berjalan tidak tentu arah. Hingga saat Alimin melintas di Jalan Pangkalan 9 Cilengsi Bogor, Alimin yang di dalam kondisi yang berantakan, baik fisik dan pikirannya, tiba-tiba melihat seorang wanita cantik tengah sibuk memainkan ponsel di pinggir jalan. Tepatnya di depan sebuah toko yang sudah tutup dan dia terlihat sedang menunggu seseorang untuk menjemputnya. Wanita cantik tersebut diketahui bernama Rina Riwangsi. Mengenai latar belakang kehidupannya, tidak dijelaskan secara detail di media. Namun diketahui bahwa Rina merupakan warga asli Garut yang di saat itu sudah pindah ke wilayah Bogor.
Rina sehari-harinya bekerja di sebuah kafe yang terletak di sekitar Jalan Pangkalan 9 Cilengsi Bogor. Selama dia bekerja, Rina kerap sekali mendapatkan giliran kerja hingga larut malam. Namun beruntung, Rina memiliki seorang pacar yang setia mengantar dan menjemputnya. Pacarnya tersebut diketahui bernama Dean. Dean yang sangat mencintai dan menyayangi Rina, ingin selalu memastikan jika wanitanya tersebut harus selalu aman. Dan oleh karena itu, Dean selalu mengantar jemput Rina kemanapun Rina pergi. Apalagi jika Rina pulang malam. Perlakuan pacarnya ini membuat Rina merasa lebih tenang meski harus pulang malam. Namun sobat, berbeda dari malam-malam sebelumnya di mana Rina merasa aman berkat pacarnya yang selalu mengantar jemput dia. Pada tengah malam, pukul 12 dini hari, menjadi malam yang mengerikan bagi Rina. Tengah malam saat itu, Rina menunggu kedatangan Dean, pacarnya, di depan sebuah toko yang sudah tutup. Rina di saat itu menunggu sambil memainkan handphone dan sesekali melihat pesan WhatsApp dengan pacarnya yang sedang dalam perjalanan menjemputnya. Lalu di sisi lain, ternyata Alimin yang sedang frustasi berpapasan dengan Rina. Melihat Rina sedang memainkan handphone, yang mana tiba-tiba muncullah niat jahat. Dia tergiur dengan handphone milik Rina. Alimin yang memang sedang dalam kondisi mabuk tidak bisa berpikir panjang. Apalagi dia di bawah tekanan. Seketika dia pun gelap mata. Entah apa yang ada di pikirannya di saat itu. Dia benar-benar kusut, namun dalam waktu yang sangat singkat, dia sudah memutuskan untuk ingin merampas handphone milik Rina. Karena menurut Alimin, jika handphone Rina dijual, hasil penjualannya bisa dia setorkan kepada juragan. Sehingga keesokan harinya, Alimin bisa berjualan kembali. Merasa jika rencana tersebut sangatlah cemerlang, Alimin sudah membulatkan rencananya. Saat dia hendak menjalankan aksinya tersebut, Alimin pun memikirkan jika dia merampas langsung, maka Rina pastinya akan berteriak dan menimbulkan keributan yang bisa mengundang perhatian banyak orang. Sehingga sudah jelas, dia bakal menjadi bulan-bulanan masyarakat. Dan dia tidak mau terseret ke balik jeruji besi. Di saat dia tidak mau hal tersebut sampai terjadi, Alimin lalu yang kebetulan melihat sebuah balok kayu di sebuah bengkel yang sudah tutup di sekitaran wilayah tersebut. Kemudian dia memutuskan untuk mengambil balok tersebut. Dia ingin memukul kepala Rina agar Rina pingsan, sehingga dia bisa melakukan aksinya tanpa ketahuan. Setelah yakin dengan rencananya, Alimin kemudian diam-diam mengambil balok kayu tersebut. Dia menyembunyikan di belakang tubuhnya dan lantas segera menghampiri Rina yang masih sibuk dengan handphonenya. Rina yang di saat itu tiba-tiba dihampiri oleh Alimin. Sontak dia kaget, namun Alimin di saat itu berusaha terlihat ramah dengan pura-pura menanyakan arah jalan kepada Rina. Rina yang tidak menaruh curiga dengan Alimin yang menyimpan niat buruk terhadapnya. Di saat itu dia pun kemudian menunjukkan arah yang ditanyakan oleh Alimin. Lalu saat melihat Rina lengah, Alimin langsung melancarkan aksinya. Alimin mengeluarkan balok kayu yang sebelumnya dia sembunyikan. Lalu dia hantamkan dengan begitu kuatnya ke arah kepala Rina. Rina yang kepalanya dipukul dengan sangat kuat. Di saat itu dia kaget lalu tersungkur ke bawah. Meski rasa sakit di kepalanya sangat hebat, Rina yang menyadari jika nyawanya tengah terancam. Di saat itu dia berusaha untuk bertahan. Rina yang sangat ketakutan berusaha bangkit dan melawan dengan sekuat tenaga yang Rina punya. Dia juga berupaya berteriak, meminta pertolongan. Menyadari Rina yang masih bertahan, bahkan masih berusaha mencari pertolongan, Alimin di saat itu panik. Dia mengingat, dia selalu membawa pisau cutter di tas kecilnya, yang mana cutter tersebut kemudian dia ambil. Lalu dia melancarkan serangan yang lebih brutal lagi kepada Rina. Menggunakan cutter, di dalam kondisi panik, Alimin dengan cepat menyayat bagian leher Rina dan menancapkan cutter tersebut dengan begitu dalam. Hal itu membuat Rina seketika lemas dan kembali tumbang, teriring dengan cairan merah yang menyembur deras dari lehernya. Alimin yang melihat kondisi Rina begitu parah akibat perbuatannya, dia memutuskan untuk sekalian saja langsung menghabisi nyawa Rina. Oleh karena itu, cutter yang tadinya masih menancap di leher, dia cabut. Lalu dia gunakan untuk menggorok leher Rina dengan sangat-sangat kejam. Akibat dari aksi sadis tersebut, cairan merah seketika menyembur deras dari leher Rina yang sudah disembelih oleh Alimin. Rina di saat itu juga tidak bisa bergerak lagi dengan luka yang begitu parah di bagian kepala dan lehernya akibat serangan yang benar-benar keji. Rina kemudian sekarat. Alimin yang melihat Rina sudah tidak bergerak lagi dengan cepat mengambil handphone milik Rina. Lalu dengan cepat dia melarikan diri dengan cara berjalan kaki ke arah flyover Cilengsi. Sesampainya Alimin di flyover, Alimin pun mencari tumpangan. Dia di saat itu diketahui mendapatkan tumpangan sepeda motor dan juga mobil pick up menuju ke stasiun terdekat. Dalam kondisi tubuhnya masih berlumuran cairan merah.
Entah alasan apa yang dia lontarkan sehingga setiap orang yang dia minta pertolongan mengizinkan dia untuk menumpang. Padahal bajunya saja masih berlumuran cairan merah. Setelah dia diturunkan, Alimin yang berencana pulang menggunakan KRL tidak ingin dicurigai oleh petugas stasiun maupun orang-orang di dalam kereta tersebut. Sehingga Alimin di saat itu nekat mencuri beberapa pakaian dari jemuran warga untuk kemudian dia pakai. Lalu bajunya yang berlumuran cairan merah dia buang di pinggir jalan. Barulah setelah itu Alimin naik KRL untuk pulang ke kontrakannya di wilayah Jatinegara, Jakarta Timur. Kemudian Alimin pun kabur melarikan diri ke wilayah Tangerang. Seolah tidak merasa bersalah, Alimin yang sudah menghabisi nyawa Rina bersikap seolah tidak ada yang terjadi. Alimin yang sudah berhasil merampas handphone milik Rina, kemudian handphone tersebut dia jual. Handphone Rina laku dia jual sebesar Rp150.000. Uang sebesar Rp150.000 tersebut kemudian dia setorkan kepada juragannya, sehingga Alimin bisa berjualan kembali keesokan harinya. Dan tanpa merasa bersalah sedikit pun, tidak ada ketakutan ataupun rasa cemas, dia dengan bebas menjalankan aktivitasnya dengan normal, kembali berkeliling menjajakan kerupuk kemplangnya. Lalu sementara itu, masih di malam kejadian, setelah Alimin melarikan diri, membiarkan Rina sekarat dan tergeletak di tengah keheningan malam, pacar Rina yang bernama Dean datang untuk menjemput Rina. Dia langsung disuguhi dengan pemandangan yang sangat mengerikan dan membuat hatinya hancur. Dia melihat pacarnya sudah terkapar dalam kondisi yang amat mengenaskan. Cairan merah masih menyembur deras dari leher sang pacar. Ketika melihat kondisi pacarnya, Dean seketika lemas dan langsung berteriak. Dia di saat itu bingung, tidak bisa mencerna apa yang sebenarnya terjadi dengan sang pacar. Di tengah kepanikan dan rasa bingungnya, Dean meminta bantuan kepada warga sekitar. Kejadian tersebut pun juga langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di lokasi kejadian, tim kepolisian mengamankan lokasi. Rina yang sudah sekarat juga langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Namun sayangnya, nyawa Rina tidak bisa diselamatkan. Rina yang sudah tidak bernyawa kemudian menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan penyebab dari kematiannya. Setelah seluruh prosedur selesai dilakukan, jenazah Rina pun diserahkan kepada pihak keluarga untuk disemayamkan. Kepergian Rina menyisakan rasa sedih dan duka yang amat mendalam bagi pihak keluarga, termasuk Dean sang pacar. Di dalam kesedihannya, dia tidak bisa menyembunyikan rasa penyesalannya. Dia terus menyalahkan dirinya sendiri. Andai saja dia datang lebih cepat untuk menjemput sang pacar, mungkin nyawa wanita yang dia cintai ini masih bisa diselamatkan. Lalu sementara itu, untuk mengusut tuntas kasus dari Rina ini, tim kepolisian melakukan pemeriksaan mendalam. Alat bukti dan juga para saksi diperiksa, termasuk pacar Rina yang pertama kali menemukan tubuh Rina dalam kondisi bersimbah cairan merah dan sudah tidak bernyawa. Di saat itu tim kepolisian menyelidiki segala kemungkinan yang terjadi. Hingga saat tim kepolisian menyadari jika handphone Rina ternyata hilang dan handphonenya sudah tidak bisa dihubungi. Adanya fakta tersebut pun membuat tim kepolisian menduga jika Rina merupakan korban perampasan atau perampokan, yang mana sangat memungkinkan jika orang yang merampas handphone tersebut melakukan tindakan bengis terhadap Rina demi bisa menguasai handphonenya. Sampai tim kepolisian akhirnya menemukan bukti CCTV di sekitar lokasi kejadian yang merekam aktivitas seorang pria yang sangat mencurigakan. Yang mana pria tersebut adalah yang terakhir kali terlihat sebelum dan sesudah Rina terkapar dengan banyaknya cairan merah. Berbekal dari rekaman CCTV tersebut, tim kepolisian akhirnya dapat mengidentifikasi pria yang menjadi pelaku ini, yang tidak lain adalah Alimin, sang penjual kerupuk kemplang. Tim kepolisian langsung berupaya melacak keberadaannya, dan untuk menangkap terduga pelaku ini, ternyata memakan waktu yang cukup panjang, karena terduga pelaku ternyata bukanlah orang terdekat Rina. Setelah cukup lama melakukan upaya pelacakan, tim kepolisian dapat menemukan titik terang saat menemukan handphone milik mendiang Rina yang dijual oleh pelaku, menjadi petunjuk penting di dalam proses pelacakan. Hampir sebulan kemudian setelah kejadian, tim kepolisian dapat menemukan lokasi di mana terduga pelakunya berada, yaitu di sekitaran Stasiun Sudimara, Kota Tangerang Selatan. Pada hari Rabu tanggal 21 Maret tahun 2023, pagi-pagi sekitar pukul 6 pagi, tim kepolisian berhasil menangkap Alimin yang hendak berjualan di Stasiun Sudimara. Alimin yang diringkus tim kepolisian tidak memberikan perlawanan. Dia pasrah saat dibawa oleh tim kepolisian untuk kemudian diperiksa lebih lanjut. Dan saat diinterogasi, dia langsung mengakui perbuatannya. Dia mengaku kalau dialah yang sudah menghabisi nyawa wanita yang tidak sengaja dia temui karena ingin merampas handphone milik wanita tersebut. Alimin juga bercerita soal kejadian tragis itu,
yaitu bermula dari hilangnya dagangan kerupuk kemplang serta uang setoran yang seharusnya dia serahkan kepada juragannya. Akibat peristiwa tersebut, dia frustasi dan putus asa, yang kemudian dia berkelana tidak tentu arah sampai dia kemudian melihat dan bertemu dengan wanita yang menjadi korbannya. Di dalam kondisi kalut dan butuh uang, niat jahatnya muncul. Dia tergiur untuk mengambil handphone milik wanita tersebut. Atas cerita dari Alimin, pihak kepolisian tidak habis pikir spontanitas yang dia lakukan sampai merenggut nyawa orang lain. Dan atas perbuatan sadis Alimin yang dengan tega menghabisi nyawa Rina hanya karena ingin menguasai handphonenya, Alimin pun ditetapkan sebagai tersangka. Dia dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian yang didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia, serta pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa orang lain. Alimin terancam hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara. Itu dia sobat, kisah dari Alimin yang harus mendekam di penjara setelah menghabisi nyawa seorang wanita karena dia membutuhkan uang setelah mengalami perampokan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.